proper S4K, oh proper S4K, yes. Salam sahabat S4K yang dikasih Tuhan, salam S4K. Proper S4K hari ini berusaha menjawab persoalan seputar pasangan suami istri yang didasari oleh firman Tuhan yang terdapat dalam Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sum-sum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Masalah terbesar dalam banyak pernikahan bukan kurangnya cinta, tetapi karena tidak ada firman yang diizinkan menembus hati. Kita masih membaca firman, tetapi tidak lagi membiarkannya mengoreksi. Kita masih mendengar firman, tetapi menolaknya ketika itu menyentuh ego. Dan disinilah bahayanya. Saat firman tidak lagi menjadi hakim dalam pernikahan, maka ego akan menjadi tahta. Suami merasa benar, istri merasa paling terluka, keduanya mempertahankan diri tanpa pernah benar-benar tunduk pada kebenaran Tuhan. Firman Tuhan itu hidup, artinya dia berbicara sekarang bukan hanya di masa lalu. Firman itu kuat, artinya dia mampu menghancurkan kesombongan yang kita sembunyikan. Firman itu tajam, artinya dia tidak akan kompromi dengan dosa, termasuk dosa dalam cara kita memperlakukan pasangan. Jika dalam pernikahan kita lebih cepat membela diri daripada bertobat, maka firman belum bekerja di dalam hati kita. Karena firman yang benar tidak membuat kita merasa selalu benar. Firman membuat kita sadar bahwa kita perlu berubah. Para suami, jangan hanya menuntut istrimu tunduk jika engkau sendiri tidak tunduk kepada firman. Para istri, jangan menuntut istrimu mengasihi jika hatimu sendiri keras dan tidak mau dibentuk oleh Tuhan. Firman Tuhan sanggup membedakan isi hati. Dia tahu apakah kita mengasihi dengan tulus atau hanya bersikap baik untuk mendapatkan balasan. Dia tahu apakah kita berkata lembut karena kasih atau karena ingin menghindari konflik sementara. Tidak ada yang tersembunyi. Dan inilah panggilan Tuhan bagi pernikahan. Mari kita membangun hubungan di atas kasih Allah Bapa. Kasih yang dinyatakan melalui hubungan Yesus Kristus dengan jemaat. Kasih itu bukan perasaan, itu komitmen yang lahir dari ketaatan kepada firman. Yesus tidak mengasihi jemaat karena jemaat sempurna. Dia mengasihi sampai mati untuk menyucikan. Kasih bukan tentang siapa yang layak, tetapi siapa yang mau taat. Namun ini tidak mungkin terjadi tanpa satu hal. Firman Tuhan harus terus diperkatakan dan dihidupi. Bukan hanya disimpan dalam pikiran, tetapi diucapkan dalam keseharian. Saat konflik datang, jangan pakai logika dunia, pakailah firman. Saat emosi naik, jangan pakai perasaan, pakailah firman. Saat kecewa, jangan diam dalam luka, nyatakanlah firman. Karena firman bukan hanya untuk didengar, firman adalah alat Tuhan untuk memotong, membersihkan, dan memulihkan. Dan ya, proses ini menyakitkan. Firman akan menyingkapkan motivasi tersembunyi. Firman akan memperlihatkan kesalahan yang selama ini kita tutupi. Firman akan mematahkan kesombongan yang kita pelihara. Tetapi tanpa itu, tidak akan ada pemulihan sejati. Hari ini, Tuhan sedang berkata, izinkan firman-Ku menembus hatimu. Berhentilah melindungi ego. Berhenti menyalahkan pasangan. Biarkan firman mengoreksi engkau terlebih dahulu. Karena pemulihan pernikahan tidak dimulai dari perubahan pasangan, tetapi dari hati yang ditembus firman. Jika suami dan istri sama-sama tunduk kepada firman, maka tidak ada konflik yang tidak bisa diselesaikan. Jika firman menjadi dasar, maka kasih akan menjadi nyata. Dan ketika firman terus diperkatakan,
rumah tangga tidak hanya bertahan, tetapi dipenuhi hadirat Tuhan. Pernikahan yang sehat bukan yang tanpa luka, tetapi yang membiarkan firman Tuhan menyembuhkan luka itu. Dan firman itu hidup, dia sedang berbicara kepada kita sekarang. Pertanyaannya, apakah kita akan membiarkan dia menembus hati kita atau tetap mempertahankan diri? Karena hanya firman yang sanggup membangun kembali apa yang hampir hancur. Marilah kita mengingat bahwa firman Tuhan dibentangkan untuk diakui, agar kebangunan rohani terjadi setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. S4K, yes. Proper S for the K, yes. Proper S for the K, yes. Proper S for the K, yes, yes. Proper S for the K, yes. Proper S for the K, yes. Proper S for the K, yes, yes. Proper S for the K, oh proper S for the K, yes.